mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah tu teguh pendirian, tidak berubah. Istiqomah datang ke surau, istiqomah solat, istiqomah ibadah, istiqomah berbuat kebaikan, istiqomah datang kajian, maka akan datang kepadanya tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang ke qalbunya bisikan-bisikan ke hatinya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang loh, kata Allah. Wa abasyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi istiqomah balasannya surga. Nek, sehat nek? Alhamdulillah. Nah, itu yang perlu. Istiqomah awak taruh. Panek-panek awak biarlah nak ada mau unju-unju di surau jadi jo. Di rumah mau unju, di surau mau unju, beda unjunya tu. Nilai unjunya tu beda. Di rumah solat, di musola solat, sama-sama solat, tapi beda nilai. Nah gitu. Haragonya tu beda. Sabonnya ibu-ibu membuat onde-onde tu kan, atau membuat bakwan. Bahannya sama, materinya sama, cetakannya sama, acuannya sama. Tapi nanti di luar tu nanti dijual di supermarket atau di PA atau di ma yang mahal. Di PA ya. Nilai. Nah, Allah kayak gitu juga. Di rumah sholat bisa. Di musola, di masjid bisa sholat bisa. Sama-sama 3 rakaat, sama-sama 2 rakaat, sama sholat subuh. Tapi samakah nilainya? Enggak. Tuh. Nilai itulah yang menentukan. Makanya Rasul menyatakan sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol. Nah kini alhamdulillah surau musolah lah dah kek je rumah awak. Ndak jauh apa kamar-kamar lah dah. Apa sholat kamari selanya? Barik wanah lah. Langkah kaki awak tu nanti dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Nah, itu kan motivasi ibadah tu. Supaya awak jangan malih je solat lain. Karena solat tu untuk awak, ndak untuk yang lain dah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Makanya Rasul menyatakan salatul jamaah afdalu. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min salatil fardhi dibandingkan dengan salat sendirian. Jadi kalau rancak salat seorang, rancaklah di rumah. Nabi menyuruh, ndak usah ke surau, ndak usah ke masjid, ndak usah ke musola. Masalah ini musola Kuba itu kan. Kalau di Arab Saudi kan Masjid Kuba. Awak musola Kuba. Alhamdulillah lah. Dulu ndak ada rumah ibadah dekat kita, sekarang udah ada dekat gitu kan. Apalagi kalau bawa nang gaek-gaek kok. Kau dapat rumah ibadah tu memang dake je awak. Karena awak lah sagaloh lah goyang. Angok lah sasa, lutui lah goyang dan segala macamnya faktor. Nah kini lah dake je awak, bersyukur alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama bahwa ternyata salat berjamaah itu lebih afdal dan lebih utama. Marugi sangatlah orang yang tidak melaksanakannya. Kadang ada yang menyatakan, banyak yang bertanya ibu-ibu, ya mana rancak perempuan tu salat di masjid atau di rumah? Pernah mendengar ibu ya? Ada hadisnya gitu ya. Lebih utama di masjid, di musola atau di rumah perempuan itu ibadah. Itu hadisnya belum sempurna itu. Dipotongnya sampai di sana oleh orang-orang yang kadang-kadang menyampaikannya tidak lengkap. Jadi perempuan itu utamanya sholat di rumah. Kalau dia ke masjid, ke musola juga surau, jangan dilarang. Nah itu lanjutannya tuh. Boleh
Makanya Rasul menyatakan satu hadisnya salatul jamaah, salat berjamaah lebih utama. Kalau di rumah tuh seorang paling kencang apa dua anak kalau leado. Yang kedua, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang. Wa khairun nisa, sebaik-baik saf perempuan itu akhiruha, di belakang anak-anak. Itu hadis pendidikan itu. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Ini hadis ini menggambarkan pentingnya pendidikan sholat terhadap anak. Jadi bapak-bapak di depan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di muka, ibu-ibu di belakang. Kode etiknya seperti itu. Oh ini kan ada anak di belakang ya, gitu kan. Awak di muka. Boleh, tidak dimasalah, cuman tidak diterapkan hadis itu. Nah, mungkin one sama pernah sholat di masjid Muhajirin Mawar Putih, komplek Mawar Putih itu. Cobalah sholat asar di situ tuh. Bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, anak-anak di muka. Anak soft depan itu. Ibu-ibu di belakang. Tidak ada yang ribut. Atau pendidikan. Kalau lado ibu-ibu di belakang kan tidak mungkin anak-anak ribut gitu. Nah, gitu. Jadi ternyata sholat berjamaah itu boleh di masjid, boleh di musholla, boleh di mana saja, selagi boleh dilaksanakan sholat berjamaah itu bagi kaum wanita boleh. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ada juga yang berdalih di situ, oh dah boleh apa perempuan tuh ke masjid doh. Perempuan tuh utama di rumah gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada ketentuan, ada syaratnya. Kalau kondisi aman, awak kan dalam keadaan parang doh. Kemudian tidak terjadi atau tidak timbul fitnah. Awak kan ke masjid, ke mushola kan pergi ibadah, pergi sholat. Nah gitu. Jadi boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyelenggarakan ibadah kurban. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu sudah berangkat. Kemarin juga sudah ada masuk ke WA kita kepada teman-teman. Mohon doanya Buya, kita berangkat. Mudah-mudahan selamat pulang pergi, insyaallah kita doakan. Jadi saudara kita sudah ada yang berangkat dari Indonesia. Tapi memang agak ketat sekarang. Suntik-suntiknya banyak gitu kan. Biarlah nambah ibadah terlaksana dengan baik. Bagi yang belum diizinkan Allah menunaikan panggilan ibadah haji, syukran katsir, ke Mekah, ke Baitullah, maka kita menyelenggarakan ibadah di tanah air kita. Itulah pelaksanaan ibadah kurban dan Idul Adha. Nah, gitu. Alhamdulillah daftarnya sudah ada yang terisi. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mendaftarkan sebagai peserta ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menyelenggarakan dengan cara baik. Untuk tahun kini awak berapa? 2 empe ya. 2 empe. Kau nak talok sekali lalu di ansu-ansu. Nah gitu. Temui panitia, temui pengurus. Nah, kami tidak talok sekali lalu ya kami buat ansu-ansu saya anda ada. Nah gitu. Ansu dari kini gitu kan. Ibadah korban. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kenapa kita dianjurkan, disyariatkan Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat, kata Allah, telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ada kulli di situ, ada kulli, tiap-tiap umat. Jadi indah umat akhir zaman ke saja doh, indah awak saja doh.
seluruh umat telah disyariatkan penyembelihan kurban, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam terakhir umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang mendengar kajian ini, boleh mendaftar nanti sama pengurus, karena ibadah korban itu adalah perintah Allah. Kalau ndak, ayo dong, boleh saya lihat di YouTube. Tuh YouTube-nya ada itu. Buka nanti di YouTube tentang pelaksanaan ibadah korban. Tujuannya liyazkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Ternyata ibadah korban tersebut sebagai sarana untuk mengingat kepada Allah. Qaraba, qarib, dekat. Dengan ibadah korban kita mendekat kepada Allah. Gitu. Apalagi kalau ada awak sumber kemasukan. Tu sedang kredit Honda setalok dah awak itu. Honda 500 sebulan, 600, 400. Sekarang ibadah korban. Dan Honda itu tak kalau meninggal itu tak masuk sama jawab ke dalam kubur dah. Yang ibadah korban ini kendaraan kita nanti. Bu ya, anda percaya cobalah. Meninggal lo. Jadi ternyata sangat, ini kan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah. Hanya amal soleh lah yang akan mampu memberikan yang terbaik kepada kita. Tak kalau meninggal tinggal kesedolahnya, rumah tinggal, mobil tinggal, motor tinggal, anak tinggal, istri tinggal, kasadualah tinggal, baju tinggal, talakuang tinggal. Yang awak bawa kain putihnya, enak ya, kain putih apa lagi orang lo, ndak lo awak membeli lo, ndak lo banyak do, paling banyak 7 lapis. 1, 3, 5, 7. Itu para buih lo orang masukan tu, ada bako, ada nak semacamnya lah gitu. Ndak awak beli dah. Dan itu dah lo berjahit do. Kemudian itu keadaan awak tu, ndak ada yang dibawa. Talakuang rancak tu tinggal. Jadi kalau ada talakuang awak rancak-rancak dalam almari, jangan simpan saja, pakai. Tu solat, ada talakuang 5, pakai ke 5-nya. Zuhur cik, asar cik, maghrib cik, isya cik, subuh je. Pakai sedonya. Sampai berkutu hari, dah ada. Kau balik lah baru kau. Kalau ndak, kalau ndak nanti menjadi saksi nanti di akhirat. Ambo saja di Bali, ndak pernah dipakai do, talata saja dalam almari. Kok beliau gini lah meninggal kau. Apa cara letak? Jadi makanya dipakai. Ada baju baru di balian suami awak, pakai langsung. Ada peci baru, pakai langsung. Ada talakuang baru, pakai langsung. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Setiap kita memakai untuk ibadah, itu ibadahnya jalan, pahalanya jalan. Nah gitu. Jadi oleh sebab itu, jangan ragu pula, karena pakaian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi jangan ragu awak. Pakai. Jadi cari lemari beko di rumah ibu-ibu, kalau ada yang baru-baru tu pakai. Ada 10 pakai ke 10 ya. Hari kan tak sehari dah. Banyak hari mah. Gitu. Kalau ndak sedekahkan, taruh di situ tu Bu, ibu taruh di situ tu di tampik talakuang tu solat orang di siku, dipakai di orang ibadah, ngalir jariahnya. Masya Allah, luar biasa. Al-Quran
Kalau kurang Al-Quran bali taruh di siko, dibaca de orang, pahalanya ngalir. Itu yang sedekah jariah tu. Tu air di bali tu, diminum di awak. Kau air mama, air apa kau? Air mama. Masya Allah, syukran. Dah air papa dia. Air tu diminum, ngalir ke kita, menjadi darah dan daging bagi kita, dibawa ibadah, jalan pahalanya. Itu yang jariah tu. Jangan ragu lah wale. Ada datang bakwan kamari, datang goreng kamari contohnya kan, datang buah kamari, awak dalam keadaan wirid, dimakan di jamaah, menjadi darah daging oleh jamaah, solat kita ngalir pahalanya. Di samping itu, yang bersedekah, yang memberi itu juga sebagai ladang amal, dan rizkinya akan bertambah. Undanglah rizkimu, panggillah rizkimu dengan jalan berinfak, berwakaf dan bersedekah. Makanya jangan khawatir pula memberi itu. Makanya kalau kami di komplek di sana membiasakan itu 2 waktu subuh dan maghrib itu harus membawa infak ke masjid. Dibiasakan. Kau tidak akan menjadi wajib, tidaklah menjadi harus lebih. Nah gitu. Artinya apa? Antara malaikat malam dan malaikat pagi, malaikat malam dengan malaikat pagi dengan malaikat malam itu tembang tarimo. Awak sedang manga. Malaikat malam, kau sianu tu oh sedang manganyo, nyo sedang berkaruh baru lalu asenyo. Biarlah. Hanya sedang manganyo, atau sedang memasukkan ke kota Impa, sedang solat subuh, sedang di masjid, sedang dia duduk, sedang melaksanakan baca Al-Quran, banyak yang bisa awak lakukan. Itu yang dimaksud bahwa akhirilah hidupmu dengan kebaikan yang husnul khotimah. Itu di situ letaknya, baik di akhir kehidupan kita. Awak akhir kehidupan awak kan tak tahu entah bila. Maka buatlah selalu kebaikan-kebaikan tersebut. Ternyata bahwa melaksanakan ibadah kurban itu adalah telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kenapa kita disyariatkan melaksanakan ibadah kurban? Mangkok dianjurkan di Allah. Ada yang kau tanya, Bu, boleh, enggak apa-apa. Kita kan wirid. Kalau wirid itu boleh tanya jawab dibuka. Ini yang enggak boleh tanya jawab itu kan khotbah. Khotbah Jumat, khotbah hari raya, itu enggak boleh dah. Yang pertama sekali, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Iyo banyak awak dia nikmat dari Allah. Iyo. Buktinya sewaktu awak lahir tidak ada mampu apa-apa tu. Tidak ada dalam sejarahnya orang lahir mampu amin dan sabungkah tu. Ada nih? Tidak ada ya. Tidak ada. Paling kancang tangi. Tidak menangis malam panjanglah dokter gue. Harus menangis. Sekarang kita sudah berada di alam dunia ini, banyak yang bisa, banyak yang kita miliki, yang kita dapati, yang kita punyai. Makanya langkah bagi kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita mensyukuri, Allah akan tambah. Dalilnya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, aku akan tambah. Jangankan nikmat yang di luar diri awak, dalam diri awak saja tidak bisa awak metongnya dong. Contohnya nikmat hidung, nikmat mata. Alhamdulillah mata awak dua. Ada saudara awak yang matanya ciek lai, ada mata yang tidak berfungsi lai juga, tidak mencaliak. Kini awak ladoh mata bisa mencaliak. Syukuri
banyak baca Al-Quran, banyak caliak nanelo, banyak lihat yang baik-baik di atas aturan Allah. Nikmat talingo, cuba dia lagi talingo awak tak mendengar di Allah doh. Ada saudara awak yang tak mendengar talingo lai babali alatnya. Nama alatnya tu bahasa lain sih gua. Itu ndaklah talok 100 200 beli do, jutaan lo beli ya. Untuk mendengar saja. Banyak nikmat Allah yang tak bisa kita hitung. Makanya benar Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, nikmatku kata Allah, kamu tidak akan mampu. Tidak kata lo do. Jadi langkah bagi kita mensyukurinya. Nah, kalau kita mensyukurinya, maka disitulah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Alhamdulillah masih bisa awak datang ke surau, masih bisa awak duduk di majlis ilmu. Kawan-kawan awak tak sempat duduk di majlis ilmu tu. Beda-beda. Karena duduk di majlis ilmu dengan tak duduk di majlis ilmu, balasannya itu adalah sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sia yang menempuh, sia yang berjalan menuju majlis ilmu, wirid kajian di masjid, di musola, majlis-majlis ta'lim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, kan luar biasa tu. Jadi tidak rugi awak duduk di majlis ilmu. Itu hadis pertama tu dalam kitab Tarhib wa Targhib. Man kharaja, sia yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, majlis taklim, wirid pengajian, kajian agama, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu, maka ditulis kebaikan baginya. Bara langkah awak tadi dari rumah kamari itu. Kalau nak jauh tu banyak langkah ya. Kalau ingin lama, putar-putar salah di musola kalau. Nanti yo, ingin banyak langkah awak mah, kau nak ketian selangkah. Tu. Lembek di boyo. Kapai dah sampai dah, kapulang dah lembek dah. Hari ke malam je nyo. Dan satu langkahnya lagi, biasanya melangkah 2 kaki tu. Jarang yang cek kaki orang melangkahnya. Kalau cek kaki, balas cara melangkah kok. Melencek-lencek semuanya. Gitu. Dan satu langkahnya lagi, dihapus kesalahan dan dosanya. Hatta yarji' sampai dia kembali pulang. Kinilah balik pulang Alun lah kan? Masih di surau kan? Masih dalam ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak rugi duduk di majelis ilmu itu doh. Dan ilmu akhirat wajib hukumnya dicari. Sedang ilmu dunia lewat cari juga. Awak pandai tanam, pandai ke sawah, pandai membuat onde-onde, pandai membuat bakwan, kan nak manggale dah. Pandai membuat kue baking, membuat kue macam-macam kue lah. Tu ibu-ibu hobinya tu. Bahas supaya menggalih kau awak supaya laris. Itu kan dicari ilmunya. Barajah awak, itu ilmu dunia. Ilmu untuk wira swasta, apalagi ilmu akhirat. Akhirat tu panjang, lama, jauh. Wah, tidak tangguang dah. Itu buktinya sampai kini hari long kiamat kan. Ternyata akhirat tu sangat. Jadi kalau perbandingannya dalam Al-Quran dijelaskan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau lah selama-lama itu tu ndak bainggo dok bete ndak sibak posisi itu dok. Ndak ada sampai bilo ndak. Sampai bilo, kalau sampai bilo tu mesti ada bete itu. Ndak ada batasannya. Jadi merugilah orang yang hanya mengutamakan dunia semata-mata. Duit sekali
ndak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu rugi itu. Kerugian itulah jangan sampai menjadi berkepanjangan bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aja sampai rugi ya, Pak. Karena dia Pak sebentar. Bagaimana kita supaya tidak rugi? Manfaatkan kehidupan itu. Dengan apa? Dengan untuk selalu berbanyak amal soleh. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyaman amalan solihan. Itu kuncinya. Bagian akhir tuh. Maka dia hendak beramal soleh. Jadi kuncinya amal soleh. Kalau tidak amal soleh, tidak.